cucu-cucunya. Jamaah sekalian yang tidak saya sebut satu-satu, para ustaz, para hujah dan jamaah muslimin yang berbahagia pada pagi ini, kita semoga diberikan limpahan ampunan, rahmat, maghfirah, itqun minar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita memasuki hari ke-24 bulan Ramadan. Ramadan ini berkualitas sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah memuliakan bulan Ramadan. Siapa yang menginginkan dia mulia, maka muliakanlah Ramadan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan siam, qiyam, wabil khusus tilawatil Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Salawat dan salam dan kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sanak pemilihnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti langkahnya sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, ada ungkapan ulama salaf menyebutkan, man ahsana fima madha wal yazdad ihsanan fima baqiya, wa man asa fima madha falyatub ila Allah fima baqiya. Siapa yang telah berbuat baik pada masa lalunya, hendaknya dia menambah kebaikannya pada sisa umurnya. Wa man asa fima madha, siapa yang berbuat jelek, jahat, buruk pada masa lalunya, falyatub ila Allah fima baqiya, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa-sisa umurnya. Jamaah sekalian, nasihat ini memberikan pesan kepada kita bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah umur yang lebih mahal daripada yang kita punya. Umur itu sebagai hasil modal kita. Kalau kita menggunakan umur itu dengan berkah, dengan manfaat, dengan kebaikan, maka umur itu menjadi baik. Nggak penting lama hidup kita di dunia, yang penting umur kita itu berkah, banyak manfaatnya, hidupnya selalu dinanti, hilangnya selalu dicari. Begitu kalau kita lihat kehidupan orang-orang soleh yang ada menghiasi kehidupannya di dunia. Hadirin rahimakumullah, kalau kita tarik dengan Ramadan kita, sudah di awal kita kurang greget, di tengah kita sudah mulai lesu, di akhir kita sudah bingung. Karena kita nggak punya pegangan bagaimana kita harus bisa menempatkan Ramadan ini sebagaimana yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup amalan 3 kalau kita jaga. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala ridho Allah, dia diampuni. Man qoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau dia melakukan sholat tarawih karena iman dan mengharap ridho Allah, diampuni. Man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu.
Ini cuma 3. Orang yang puasa, orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah, dijamin sama Nabi diampuni dosanya. Tapi kebanyakan kita enggak menghidupkan dengan kebaikan. Ulama menyebutkan al-ibratu bi kamali hayat la bi nuqsatil bidayah. Pelajaran yang dia lihat adalah kesempurnaan akhirnya, bukan jelek di awal. Ini kita perbaiki yang kurang baik di awal, di tengah, ini puncaknya harusnya kita lebih serius, lebih semangat. Kita pasti mengalami kelalaian dalam ibadah, pernah juga melakukan kehilapan dan dosa. Kita juga pernah meninggalkan kewajiban yang harusnya kita lakukan. Tapi hari ini sampai sisa Ramadan kita harusnya lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallahi yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari menerima taubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah mengampuni orang yang melakukan dosa, membentangkan tangannya di siang hari, mengampuni dosa orang yang melakukan dosa di malam hari. Hatta taqlil syams min maghribiha, sampai kiamat kesempatan kita masih ada. Hadirin rahimakumullah, kita lihat para ulama dulu jalannya gak mulus, ada juga yang kurang baiknya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada kita, kalau kita memang kurang bagus, kita memang jauh dari Allah, sebelum kematian datang kita harus perbaiki hidup kita. Seorang ulama besar pernah melakukan dosa. Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 107 Hijriah dari negeri Persia, Khurasan. Dulu dia itu penyamun, perampok, dan ketika dia mau naik ke tembok orang yang mau dicuri, penghuni rumah itu lagi ngaji, sampai ayatnya bunyi alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah belum datang kepada orang yang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menggetarkan Fudail bin Iyad. Habis itu dia tobat kepada Allah. Sejak hari itu dia menjadi orang yang soleh, belajar dengan ulama-ulama besar. Kemudian jadinya beliau menjadi ulama besar, ulama yang juhud luar biasa. Awalnya dia perampok. Ya. Dulu kita kenal juga ada penyanyi rock, badannya bertato, tapi ahli hidupnya itu bagus. Ya, min husnul khotimah gitu. Bagus, gak ada yang menyangka kehidupan kita. Contoh yang sebelumnya ada tabi'in, Malik bin Dinar. Sebelum dia sadar dengan Islamnya, dia pemabuk, lalai dengan ibadahnya.
Suatu kali Malik bin Dinar ini, beliau wafat tahun 131 Hijriah. Ketika dia malam tidur, mimpinya itu dikejar-kejar ular besar. Kemudian dia takut, dia lari. Kemudian ada orang tua menemui dia. Apa kata orang tua itu? Malik bin Dinar, kamu tahu nggak ular itu siapa? Itu ular itu adalah amal kamu. Habis itu dia terjaga bangun, dia nangis, kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik bin Dinar menjadi ulama besar. Ya. Itu seangkatan dengan Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Beliau dari Basrah. Hadirin rahimakumullah, yang menjadi baik itu kita kesadaran hati kita. Kita punya kesempatan untuk tumbuh dan meninggal ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sering doa itu, Allahumma khtimna bi husnil khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Ini semangat kita bulan Ramadan agar Allah memperbaiki kekurangan kita di tahun-tahun sebelumnya dengan kebaikan yang banyak. Kebaikan itu berproses, dan amal itu gak menjamin orang masuk surga. Kita udah hitung nih, dari pertama sampai hari ini kita sudah 18 kali khatam. Contoh ya, Pak Badrun itu tahun lalu saya dengar tuh 18 kali khatam di RW 2 Pak Badrun. Ya. Kalau di sini banyak ya yang khatam 10. Kita tuh iri dengan amal soleh orang pun. La hasada illa bisnatain, kata Nabi. Nggak boleh hasad kecuali 2 orang itu yang kita hasadi. Pertama, dia kasih Quran, dia amalkan Quran siang dan malam, kita hasad sama dia. Yang kedua, orang yang punya duit, keluarin duitnya, kita ingin seperti orang itu. Itu namanya gitu. Kita punya semangat seperti orang itu tanpa mengambil nikmatnya dia kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan amalu jannah. Tidaklah seorang itu masuk surga karena amalnya. Orang masuk surga bukan karena amalnya. Dibanding dengan surga yang Allah punya itu nggak sebanding. Seperti orang menjatuhkan air di laut, nggak kelihatan kebaikan kita. Kata Imam Sufyan Tsauri, tidaklah orang itu yang dibutuhkan seorang itu adalah bukan banyak amalnya, tapi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dia. Maka kita doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini ada nilai pengakuan kita. Allahumma innaka, kalimat innaka itu penekanan. Kita harus mengakui bahwa Allah yang memiliki ampunan dan kita merasa bersalah. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang punya ampunan dan Engkau Maha Pengampun, ampuni aku. Seperti doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqab. Ini ada sifat pengakuan bahwa kita memang makhluk yang berdosa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, ampunan sudah diberikan, mau masuk surga pintu mana aja bisa.
Jamaah sekalian, ini kenikmatan yang perlu kita jaga. Ibnu Rajab mengatakan bahwa banyak amal yang kecil itu menjadi besar karena keikhlasan niat. Kalau kata Ibnu Qayyim, amal yang kecil dengan hati yang hidup sadar bisa besar karena ada nilai kesadaran hati kita. Hadirin rahimakumullah, semoga amal yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita jangan menyepelekan amalan orang lain. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tahqiranna minal ma'ruf syai'. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun yang orang lakukan. Kemarin ada postingan di sosmed, ada marbot masjid Madinah itu terlilit utang banyak banget. Dia di depan aja dia bingung, itu gelisah luar biasa ya. Kemudian dia doanya itu, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la ya'lamuha illa anta. Itu diulang-ulang sampai orang dermawan itu datang ke dia. Dia tanya, kamu punya masalah? Saya terlilit utang banyak. Habis itu utangnya luas. Doa yang kecil yang diajarkan oleh Nabi itu dipakai karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Kita ada hal yang nggak bisa kita lakukan, memang kita mau pinjam juga udah banyak, malu lagi kita. Bagaimana kita ngadu saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la ya'lamuha illa anta. Yang punya ini, fa innahu la yamlikuha illa anta. Karena yang punya rahmat dan karunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi kedatangan tamu. Ketika datang tamu, Nabi nggak punya apa-apa. Ditanya istrinya, ada apa di rumah kita? Kosong, nggak ada apa-apa. Nabi doa gini, ya. Habis itu datang bantuan, dan kita harus yakin dengan doa kita kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. La taqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kita menyepelekan kebaikan kecil apapun. Jamaah sekalian, kita kalau mengejar yang sudah berhatam berkali-kali, sama yang keluarin duit yang udah berjuta-juta, kayaknya kita berat banget. Tapi jangan putus asa, semangat ya. Kita punya jiwa itu termotivasi dengan semangat. Ada amalan yang kecil yang diajarkan Nabi SAW bisa menutupi kekurangan kita. Yang pertama, kalau kita habis wudu itu ngadep kiblat, doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal muttaqin. Futihat abwabus samanya. Itu dibuka pintu surga, 8 semuanya dibuka. Untuk buat siapa? Orang yang berdoa setelah wudu. Kalau malam kita bangun mau sholat, nggak mau sholat tengah malam,
menerusin baca doanya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya duluannya alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Doa lagi Allahumma firli. Kata Nabi SAW, orang yang menerusin malam dibaca doa ini diampuni dosanya. Kalau dia sholat, diterima sholat. Dia doa, diterima doa. Ini kita kadang-kadang bablas bangun aja gitu. Ya. Ini doa ini kita mau sholat tiang tahajud enggak, yang penting kita doa. Dulu ibu saya kan nggak bisa tidur kalau malam ya, bangun tidur. Kita sering bacain doa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillahnya duluan. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wa akbar. Allahumma firli. Itu Allah mengampuni dosa kita. Kalau kita minta, Allah ijabah. Kalau kita sholat, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat kita. Kemudian sholat subuh. Kalau orang yang menjaga sholat subuh dengan sholat isya, itu seperti dia menghidupkan malam semalam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalaupun dia nggak sholat qiyamul lail, dia sudah dianggap qiyamul lail. Nah, ini kan amalan yang kita perlu jaga. Kita standby subuh ada di masjid, isya ada di masjid. Ini waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah subuh ada doa. Itu jangan langsung bangun. Ada jamaah nggak pakai doa langsung bangun. Kita nggak boleh merubah posisi duduk kita sebelum doa yang diajarkan Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib itu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. 10 kali. Dan kita gak potong dengan ngomongan. Ngomong sama orang dulu nggak ada. Kita doa ini selesai dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa kita. Ya. Dengan kita baca 10 kali itu seperti kita memerdekakan budak. 4 orang budak. Kalau kita baca 100 itu 100 kebaikan dibagi, 100 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Ini kan amalannya kecil, yang nggak pakai waktu, ya bisa kita pergunakan. Kemudian jamaah sekalian, sering-sering mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil. Ya. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan habibatan ila rahman. 2 kalimat yang ringan diucapkan berat dalam timbangan, dan 2 kalimat yang dicintai oleh Allah SWT. Apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Pahalanya ini luar biasa. Itu berat. Ya. Dia mengisi ruangan yang ada di langit dan di bumi. Tamla'ul mizan. Tamla' baina sama'i wal ardh. Itu memenuhi langit dan dunia, itu kalimat itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi SAW waktu Isra Mi'raj.
Kata Nabi Ibrahim, salam buat umatmu bahwa di surga itu ada tanah yang lembek dan banyak pohon-pohonannya itu banyak ucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi kita yang nggak punya rumah, apalagi yang tanah di Jakarta mahal, kalau yang punya duit enak beli aja, yang nggak punya duit buat mulu kita, ya enggak kita kayak nggak punya apa lagi gitu. Nah ini banyak doa ini, ya. Kalimat subhanallah bihamdi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu menjadi pohon-pohonan di surga. Kalau pohonan itu kan pasti ada tanahnya. Di dunia ini nggak punya tanah nggak apa-apa. Di surga nanti kita paling banyak berkaping-kaping, melebihi orang yang ada di kampung kita. Ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian, ucapan ini. Kalimat subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'atan marah futtat khotoyahu walau kanat mithlu jabalil bahr. Kalau kita ucapkan 100 kali ini kan sambil duduk nggak ada 5 menit. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi. Coba sambil duduk sambil dengerin ceramah juga subhanallah bihamdi subhanallah 100 kata Nabi. Dia mengampuni dosa kita meskipun dosa kita itu ya seperti buih yang ada di laut itu banyaknya. Kita optimis walaupun kita nggak bisa bergerak banyak, kita punya amalan yang dikasih Nabi itu dengan amalan yang sederhana tapi pahalanya besar. Ini yang kita inginkan, jamaah sekalian. Semangat kita jangan sampai melemah dengan amal soleh kita. Kita lanjutkan yang berikutnya, zikir yang lain. Ya. Tadi sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir itu bisa memerdekakan budak. Kemudian amal yang lain yang kelihatannya kecil kalimat yang baik, perbuatan yang baik, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi rintangan orang jalan. Kata Nabi SAW, yataqallab fil jannah, yataqallab fil jannah. Ada orang itu bolak-balik dari surga itu, dia menikmati surga. Rupanya dia ngapain di dunianya? Cuman dia mengangkat sesuatu yang merintangi jalan. Jadi sini kan banyak tuh motor ya. Kadang motor susah, mobil diangkat. Ya. Kalau kita punya pot-pot yang menjaga orang lain, itu kita masuk kategori imatul adha. Kita merintangi orang. Gak boleh dosa kita. Buang sampah sembarangan dosa. Tisu bekas gosok, puntungan rokok, korek gigi, itu kita buang. Bekas minuman sedotan walaupun satu itu dosa ya. Kata Nabi SAW, imatul adha anil tariq sedekah. Orang yang menghilangkan gangguan di jalan itu sedekah. Apa aja? Di kampung kita ada banyak portal, polisi tidur. Polisi tidur aja kita nggak suka, apalagi tidur ya. Tapi nggak semuanya. Itu kita lihat, ini yang menghalangi kita. Sampah itu di depan sampah banyak banget. Auranya itu menghalangi ya.
orang jalan, ya, itu berdosa. Imatul adha anil ya. Gak boleh kita sembarangan bikin pagar, kemudian bikin ini, gak boleh. Ini ada adabnya di dalam Islam, gak menyakitkan orang lain. Ya. Kita mau aman rumah kita pasangin pot biar orang gak lewat. Tapi mobil orang disenggol. Ya. Apa yang diomongin sama orang yang mobilnya disenggol, mobilnya bagus? Ngomongnya apa? Bagus banget di rumah, gitu ya. Gimana Pak Ipan? Pak Ipan udah capek banget kusuk Pak Ipan. Ya, pasti dia ngomongnya sialan nih, gitu kan? Ada orang rumahnya itu ditaruhin pot-pot misalnya, ditabrak sama mobil yang baru, yang ngomongnya apa? Ini orang ini mengutuk, kagak boleh. Ketika orang lain mengutuk kita itu dosa itu. Kita susah mencari orang itu di dunia, siapa yang bisa mengangkat amal soleh kita nanti hari kiamat kita nggak kenal, pulang jatuh. Itu yang kelihatan. Teman-teman sekalian, jamaah sekalian, ya, orang yang korupsi itu imatul adha anil tariq. Penggelapan MBG, kemarin tuh ada orang dikasih 3 hari MBG, itu ikan lelenya masih hidup semua. Tuh, ikan lele mentah. Ini yang mentah, ini buat 3 hari. Dipulangin sama kepala sekolahnya. Ini mentah gimana mau dimasak anak-anak gitu. Nah ini kita punya profesional juga, ya. Kalau di dunia kita nggak dituntut, nanti kalau di hari kiamat gimana? Ya, hubungannya sosial kita harus baik, dan juga Allah akan memberikan kebaikan buat kita. Tapi ketika kita menyakitkan orang, itu yang menakutkan. Pinjam duit yang banyak buat kemaslahatan negara, itu juga menyakitkan. Ya. Itu kategori imatul adha anil tariq. Kemudian yang lain, hadirin rahimakumullah, membaca surat ayat kursi kita ini kalau sudah sholat wajib jangan ngomong dulu, selesai zikir. Di antara zikir itu ada surat atau ayat kursi. Ayat kursi ini turunnya aja disambut, ya. Kata Imam Nawawi, yang menjadikan ayat kursi ini paling agung di antara ayat-ayat Quran. Kenapa? Karena ini menyebutkan nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, man qara'a ayatul kursi dubur kula salatin maktubah lam yamna'ahu min dukhulil jannah illa an yamuta wa qul an-Nasai. Siapa yang membaca surat kursi, ayat kursi setelah sholat wajib, tidak mencegahnya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi kalau kita baca tuh, kita mati hari ini lewat hadis ini kita dijamin masuk surga. Ya, makanya jangan ditinggal. Ayat kursi ini di sekolah diajarin, harusnya anak-anak itu diajarin baca ayat ini. Ya. Kemudian dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat 285-286 yang kita biasa baca. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Pada tidur ya Bu ya? Ibu tidur Bu? Oh enggak, kira tidur. THR kan udah sampai Bu, THR ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafata. Siapa yang membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ini, dia dicukupkan malamnya. Kata ulama, Imam Nawawi mengatakan ayat ini melindungi gangguan dari setan di malam hari. Imam Ibnu Hajar mengatakan dia penjaga dari segala keburukan yang menimpanya dia pada malam hari. Ada pendapat yang lain mengatakan kalau dia tidak qiyamul lail, ayat ini cukup menjadi keutamaan malam-malam itu. Baca. Sunahnya bacanya itu ya menjelang tidur atau malam hari. Amala Rasulullah bima unzila ilaihi. Termasuk ayat kursi itu malam kita baca. Penjagaan kita meninggal dunia. Baca. Ini kan proses ya. Kita dengan bijak bagaimana menggunakan waktu yang mepet last minute ini. Tinggal berapa hari selesai ini Ramadan, kita punya amalan itu setumpuk dengan mengetahui hadis-hadis Nabi yang diajarkan Nabi. Gunakan kesempatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata ulama yang lain mengatakan yang dimaksud kafatahu ini adalah mencukupi dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Kita dijaga dari gangguan orang, gangguan setan, gangguan dunia, gangguan kejahatan dunia akhirat. Baca tadi amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya. Allah menjadi pelindung kita, Allah penjaga kita, dan Allah pemberi rahmat kita. Kemudian kita membaca surat Al-Mulk. Ini yang kita sudah dengar biasa. Orang yang membaca surat Al-Mulk itu dijaga dari siksa kubur. Kata Nabi akan mendapat syafaat rajulin hatta kufirullah. Dengan membaca surat Al-Mulk, dia akan menjadi advokasinya dan memaafkan orang ini. 30 ayat diapalin, ya kita apalin. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ini kalau sering dibaca dia akan sendiri. Kalau ibu-ibu kita, orang tua dulu itu nggak pengen gadget, nggak banyak nonton TV, ya. Coba itu nenek saya Ibu Santia itu kuat sampai sekarang, itu kuat badannya, sehat walafiat, hatam Quran nggak kurang dari 3 kali hatam, padahal udah tua, umurnya 100 tahun. Apa yang menyebabkan dia kuat? Orang udah soleh itu dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidu tujaha. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Jaga keturunan, jaga anak, jaga kekayaan, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu saya itu anaknya sukses semua, luar biasa, ya. Umur panjang, berkah, banyak amal soleh. Kalau anak sekarang bisa kita lihat, ya. Kemarin ada yang meninggal dunia masih muda ya, itu ada artis muda. Kemarin katanya kuburannya ambles karena hujan. Ya. Ini orang-orang sekarang tuh cepet ada kena kanker, stroke, ini itu, ya nggak menjamin, makanan nggak sehat. Ya. Nah ini kita punya semangat bagaimana kita menjaga kualitas iman di bulan Ramadan.
Kemudian membaca yang lain, surat Kahfi. Surat Kahfi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadzar asar ayatin min awal suratul Kahfi, usima minad dajjal." Siapa yang menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, ada hadis yang lain, 10 ayat terakhir, usima minad dajjal, dia dijaga dari dajjal. Dajjal itu kalau bulan turun, orang semuanya ngikutin, ya. Dajjal-dajjal kecil aja sudah banyak. Coba kita lihat. Kalau bulan puasa yang penuh itu mall, musola, masjid. Itu ada dajjal di situ. Kalau ada konser nih di GBK sekarang, ada konser malam Ramadan, itu anak muda pada kesana daripada dia ke masjid. Itu dajjal kecil. Bagaimana dajjal itu nanti turun, itu dia bisa ya, menjadi disembah oleh orang dajjal. Nah ini kok di zaman Nabi sudah diwanti-wanti, ya, kenapa Nabi sangat khawatir dengan turunnya dajjal. Ajarin anak kita itu baca doa setelah tasawuf akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnah masiihid dajjal. Itu sunnah dibaca, ya. Kenapa? Karena itu dajjal itu bisa seperti kayak Nabi. Dia bisa menyerupai orang tua kita yang sudah mati, dia bisa hidupin, padahal itu setan. Menurunkan hujan, menyuburkan yang kering, itu orang takjub dengan dajjal. Baca surat ayat kursi, kemudian baca surat Mu'awwidzatain, Mu'awwidzat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum tidur kita baca, diusap ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Selesai. Kemudian diusap dari kepala terus ke badan. Baca lagi 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyakitkan kita, sihir, dengki, iri, orang yang berbuat jahat kepada kita, kecuali Allah lindungi dengan 3 ayat ini. Yang seringnya kita lupa. Hadirin rahimakumullah, banyak hal yang perlu kita jaga dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Yang keutamaannya itu bisa kita lihat di banyak kitab-kitab, termasuk di dalam buku Riyadhus Shalihin, kitab itu banyak bagaimana kita mencari fadilah-fadilah hadis atau tentang ayat-ayat Quran. Duduknya kita itu bernilai ibadah seperti sholat. Kalau lagi duduk, kita wudhu, itu tangannya nggak boleh diginiin, gitu. Kemudian kakinya nggak boleh ditekuk sambil kita pegang gitu. Kenapa? Kata Nabi, kita itu posisinya seperti sholat nggak boleh begini, tasawufin nggak boleh. Ya. Duduk. Itu selama kita duduk itu malaikat doain kita, ya, gratis. Doa terus mengalir. Ya teman-teman jemaah sekalian, nikmati Ramadan yang tinggal sisa. Kalau kita sering dengerin ulama-ulama Saudi itu kalau lagi ngasih, kalau kita dengerin di YouTube itu sedihnya luar biasa ketika Ramadan itu berakhir. Kalau kita kan gila, ya, habis gitu kan, ya, Ramadan habis gitu. Mau THR, pulang kampung, ya, gajian naik, kita udah kira apalagi anak-anak.
Sebelum Ramadan dibeliin sepatu, dipakai terus sepatu itu, ya. Pas Lebaran udah bonyok, gitu kan? Mau dipakai terus. Gitu. Kita dulu masih kecil beli es cendol itu dibuncit lewat kali, susah banget. Itu belinya pagi, makannya maghrib, lama banget, ya. Terus sekarang kan di mana aja ada makanan. Ini jamaah sekalian, manfaatin waktu kita. Kemudian nikmat yang lain, bersedekah, ya. Ittaqunnar walau bisikit tamro. Takutlah kalian dengan neraka walaupun dengan sebelah kurma. Kalau kita sekarang seteguk air, sepotong roti, sepotong bakwan gitu, itu menjadi kebaikan. Allah nggak lihat banyaknya, yang Allah lihat ikhlasnya. Ya. Dalam ceritanya Nabi SAW dalam riwayatnya Imam Bukhari Muslim itu ada orang wanita punya susila, penzina. Ketika dia kehausan, dia cari air di padang pasir. Ada sumur dalam, dia harus masuk. Kalau dia nggak masuk, dia nggak bakalan minum. Maka dia turun ke bawah dengan susah payah. Sudah dia naik. Setelah naik, dia lihat anjing itu kehausan. Dia berpikiran anjing ini kehausan seperti saya. Kalau nggak saya kasih makan, ini minum, dia mati. Itu dia turun dengan susah payah. Diambil air itu dengan sepatunya, dia naik susah ke atas, dikasih minum. Apa kata Nabi? Allah mengampuni dosanya. Orang yang melakukan dosa besar gara-gara kasih minum anjing itu masuk diampuni oleh Allah. Ini kesempatan, duit yang masih ada di bank, ya. Bank siapa aja nih, ya. Bank Amin, Bank Amin, Bank banyak. Itu hari kasih makan. Karena nilainya ini beda dengan besok, ya. Nilai kita sedekahin hari ini bulan Ramadan dengan sedekah bulan Syawal beda nilai pahalanya. Itu. Makanya jangan sayang-sayang duit. Kalau kita nggak punya duit, tadi banyak itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya. Kalau ada air kita kasih air kan murah, bisa air teh, ya. Apalagi ada kopi, ada ini orang bisa gorengan, kita kasih orang. Yang penting keikhlasan kita. Bagaimana Allah bisa menjaga kita dari neraka Allah SWT, dari yang kecil, ngangkat ranting di jalan, minum minuman yang itu, binatang-binatang itu makhluk Allah. Kalau dia bersyukur kepada Allah, memberikan makan itu rahmat Allah yang kita kasih kepada binatang, Allah akan berikan rahmat itu kepada kita. Ya. Ada kucing kita kasih makan kucing, ayam, burung, ya. Nah ini yang diinginkan oleh kita semuanya, dan kita berharap keluarga kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, keturunan kita, wabil khusus kakek nenek kita yang sudah gak ada, doain di bulan yang penuh ampunan ini, ya. Allahumma ati riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina. Ya Allah, bebaskan dosa-dosa orang tua kami, bapak, ibu, nenek, kakek, anak, istri, mertua, besan, cucu-cucu, orang mungkin semuanya dari siksaan neraka. Kata Nabi SAW, lillahi utaqo minannar kulla lailatin, dalika kulla lailatin. Allah membebaskan
manusia setiap malam Ramadan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan Lailatul Qadar. Coba kita nih Lailatul Qadar 1000 dikali 83 tahun, berapa duit? Anda bisa hitung nggak? Kita ini bertepatan dengan duit yang ada cuma 1000, kasih 1000 di kotak kali 83 tahun, itu nilainya berapa? Banyak. Yang kita kasih ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, satu lembar Quran itu 83 tahun kebaikan. Coba kita lagi main catur, turun Lailatul Qadar, main catur kita lama banget, ya, 83 tahun. Yang hobi bola, nonton bola. Bola ini kan luar negeri biasanya malam Ramadan. Pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita seperti nonton 83 tahun nonton bola. Lama banget ya. Orang sekolah aja cuma berapa tahun deh nonton bola kan. Nampaknya kita itu harus cerdas. Bagaimana cerdasnya? Isi Ramadan dengan manfaat yang gak bermanfaat nanti dulu. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada duit, ada omongan, ada kasih yang kita bisa dengan hati, urati apa. Kita kasih haknya kebaikan itu di bulan Ramadan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma tammim taksirana. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna jam'an marhuma wa taqarraba min ba'dihi ta'arruban ma'suma. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahlina wa banatina wa auladina wa ustadina wa qadatina wa jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi awladina wa barik lana fi banatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi mamatina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi ma razaqtana ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya akram. Akramul akramin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.